ringkas yang disampaikan bersama oleh Ustaz Abdul Hasan Ahmad MC Hafidhahullah Ta'ala. Mari kita niatkan hati kita dan teruskan cinta untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Hasan Ahmad MC Hafidhahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Abdul Hasan Ahmad MC Hafidhahullah Ta'ala, pada tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah yang saya muliakan, begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersuah kembali untuk saling menasihati dan belajar bersama, mendengar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah kita, semoga menjadi bagian sarana kita mendapatkan ilmu yang berguna. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Baik ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa sekarang kita sudah berada pada akhir-akhir bulan Rabi' Ats-Tsani atau Rabi' al-Akhir. Kalau di kalender tanggal 20, tanggal berapa? 24 atau 23? 24 ya? 24 Rabi' Ats-Tsani 1444 Hijriah. Habis itu, habis Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani apa? Jumadal Ula. Kemudian Jumada Ats-Tsaniyah atau Al-Akhirah. Terus Rajab. Habis itu Syaban. Habis Syaban berapa bulan lagi kurang lebih? 4 bulan sepekan. 4 bulan sepekan. Iya. 4 bulan lebih 7 hari maksudnya, Bu. Jangan ketawa lah. Ada yang lucu ya? 4 bulan sepekan itu 4 bulan lebih 7 hari, kurang lebih lah. Ya, kurang lebih Ramadan tiba. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah beri kita taufik untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal ibadah sebaik mungkin, agar di akhir Ramadan Allah berkenan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Baik, kesempatan malam hari ini sedikit kita coba baca satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada siapapun yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaib, perkara gaib, illallah, kecuali Allah. Perhatikan, yang ada di langit ada malaikat, di bumi ada para nabi dan rasul, apalagi orang biasa pun tidak ngerti. Perkara gaib itu nggak ngerti. Yang ngerti hanya Allah.
Ini kalimat ringkas, prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Siapapun dia, entah malaikat yang ada di langit, entah nabi, entah siapapun, tidak tahu. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka pun tidak tahu kapan mereka nanti dibangkitkan. Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, qul ayyuhar rasul lahum, wahai rasul, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul, katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir musyrik, kepada seluruh umat manusia, tentu saja secara umum, kalau saat itu ya kepada orang-orang yang ada pada zaman beliau. Katakan kepada semuanya, la ya'lamu ahadun fis samawati wala fil ardi masta'thara Allahu bi'ilmihi minal mughayyabat, bahwa tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang ada di langit, tidak ada satupun yang ada di bumi mengetahui hal-hal gaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadruna mata hum mab'utsuna min quburihim 'inda qiyamis sa'ah. Mereka juga tidak mengerti kapan mereka dibangkitkan dari kubur mereka kelak pada hari kiamat. Jadi siapapun kita, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Bagaimana dengan Nabi menyampaikan ini dan itu, peristiwa ini dan itu tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka? Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu. Ya, beliau tahu karena diberi tahu, bukan karena tahu dengan sendirinya. Hakikatnya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada yang tahu. Bagaimana mungkin bisa mengetahui, karena tidak melalui jalur wahyu. Begitu pula di dalam tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa perkara-perkara gaib ini, fahadhil ghuyub wa nahwuha ikhtasallahu bi'ilmiha, hanya khusus dimengerti, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'lamha malakun muqarrabun, tidak ada seorang malaikat pun meskipun mereka sangat didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib ini. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus, sehebat apapun nabi itu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ngerti kecuali jika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huwal munfaridu bi'ilmi dzalika, jika Allah sajalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib, al-muhitu ilmuhu bis-sarair wal bawatin wal khafaya, hanya Allah zat yang meliputi segala yang rahasia, yang batin atau yang tersembunyi. Fahuwa alladhi la tambaghi al-ibadatu illa lah. Maka salah satu konsekuensinya bahwa ibadah itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya diberikan kepada selain Allah. Disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, qaulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqula mualliman li jami'il khalq. Tadi ya, qul, katakan Muhammad,
la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun yang di langit maupun yang di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi memerintah rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ayaqula mualliman atau mu'liman li jami'il khalq, supaya menyampaikan kalimat ini sebagai pemberitahuan kepada seluruh makhluk, khususnya orang-orang kafir musyrik saat itu yang langsung berhadapan dengan beliau. Tapi ini kalimat supaya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa itu? Annahu la ya'lamu ahadun min ahli samawati wal ardil ghaib. Gak ada satupun penduduk langit dan penduduk bumi yang bisa mengetahui perkara gaib. Tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. La ya'lamu ahadun dzalika illallah azza wa jal. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah zat yang maha agung lagi maha mulia. Fa innahul munfaridu bidzalika wahdah. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara ini. Qala Ibnu Abi Hatim حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أنه يعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa meyakini, mengira, menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui perkara yang akan terjadi esok hari, sesuatu yang akan terjadi kelak pada masa yang akan datang, sungguh faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Sungguh orang tersebut telah membuat kedustaan yang paling atau sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah telah menjelaskan, qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Kalimatnya jelas, tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib, baik itu makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua penduduk langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah, innama ja'alallahu hadhihi an-nujuma li thalathati khassalat. Karena kaitannya dengan ramal-meramal itu salah satunya dengan ilmu nujum. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Qatadah, Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang yang ada di langit ini hanya untuk 3 tujuan. Hanya untuk 3 tujuan. Ja'alaha zinatan lis-sama'. Allah menjadikan nujum atau bulan bintang-bintang di langit itu Allah jadikan, Allah ciptakan sebagai perhiasan langit. Coba kalau tidak mendung, tidak hujan jamaah, malam hari itu indah. Kita melihat ke atas, ke langit, gemerlap bintang-bintang di langit, luar biasa, menunjukkan betapa Allah maha kuasa, maha tinggi, maha besar. Yang kedua, ja'alaha yahtadi biha. Ja'alaha yuhtada biha. Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai navigasi, ya, alat navigasi atau untuk petunjuk arah. Boleh. Kemudian yang ketiga, wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan sebagai apa? Oh, peluru-peluru itu ya, yang ditembakkan untuk melempar atau menembak para syaitan. Kemudian belum menjelaskan, faman ta'ata fiha ghaira dzalik, barang siapa meyakini ada manfaat lain selain ini, di antaranya apa? Untuk ramalan bintang zodiak. Iya. Sekarang bulan November, bintangnya apa, Mas? Alhamdulillah kalau nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Siapa bilang nggak tahu, nggak percaya.
Ya. Dulu ini dipercaya banget tuh. Iya. Iya. Barang siapa menjadikan bintang-bintang itu selain 3 tadi. Apa 3 tadi? 1, untuk zinatan lis sama. Kedua, ya, sebagai navigasi yuhtada biha. Yang keempat, rujuman lisyayatin. Barang siapa menjadikan fungsi bintang-bintang tadi selain 3 hal itu, faqad qala bi ra'yih. Berarti dia berpendapat dengan ra'yu, dengan akalnya. Faqad akhta'a, ya, hadzuhu, dan dia jelas salah dalam hal ini. Wa adha'a nasibahu, dan dia menyia-nyiakan, ya, bagian kebenarannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia memaksakan diri untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Ini berkait dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ramalan-ramalan itu yang jelas-jelas dilarang. Ramalan bintang apapun bentuknya, apalagi ini sudah November ya, kalau kita melihat perhitungan bulan Masehi. Habis itu Desember. Nah, orang sudah mulai meramal tahun depan begini, begitu begini dan seterusnya. Maka itu jelas jamaah adalah perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu an-nahyi an ityanil kuhan wal munajjimin wal arraf wa ashabir ramal wat tawariqi bil hasa wa bisya'ir wa nahwi dzalik. Bab larangan mendatangi para dukun, ahli nujum, tukang ramal, ya, macam-macam lah. Tukang ramal dengan mungkin batu-batu kerikil atau dengan yang lain-lainnya. Pokoknya dia tukang ramal, tukang dukun, ya, ahli nujum dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian orang tentang dukun. Faqal laisu bisyai'. Beliau bersabda, mereka tidak benar. Artinya ramalan mereka itu tidak betul jemaah. Perbuatan mereka jelas tidak betul, ramalannya tidak betul. Jangan percaya. Faqalu ya Rasulullah innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai' fayakunu haqqa. Wahai baginda Rasul, mereka suka menceritakan, mengabarkan, menginformasikan, menyampaikan ramalan ini, ramalan itu kepada kami. Peristiwa ini, peristiwa itu yang kelak akan terjadi, begini, begitu dan seterusnya. Fayakunu haqqan, dan kadang-kadang betul. Ini bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinniyyu fa yaqurruha fi udhuni waliyhi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah. Beliau bersabda, kalimat itu bisa jadi sebuah kebenaran yang dicuri jin dari langit, kemudian disampaikan ke dukun-dukun sebagai anak buah jin tadi, wali-wali jin tadi. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah, padahal sudah dicampur dengan 100 kebohongan dan kedustaan. Bisa jadi memang ada yang betul 1, yang salah 100. Masa kita percaya? Ya, masa dia baik? Masa dia hebat? Ada anak sekolah ujian, soal 100, benar 1, salah 99. Anak baik, bodoh, pinter, bodoh lah. Iya. Masa kita percaya dengan dukun, dengan peramal yang bisa jadi memang ada yang betul, tapi 1, yang salah 100.
Masa kita percaya seterusnya? Nggak usah ditanya seperti ini, wah jelas kita bilang bohong lah. Meskipun ada yang benar cuma satu. Kan begitu. Maka kata Nabi, laisu bisyai. Mereka tidak ada benarnya. Makanya jangan percaya jamaah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena masih banyak jamaah perdukunan, peramalan, persiuan, perzodiakan, apa lagi? Ya. Itu masih ada. Padahal kita ini muslim jamaah. Lah kalau itu bukan muslim, silahkanlah, itu urusan mereka. Bahwa kita ini orang beriman, orang muslim, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesungguhnya semuanya juga seperti itu, cuman karena mereka tidak beriman, urusan mereka. Risiko ditanggung penumpang kan begitu. Bagi kita jangan terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya ini. Takhayyul, khurafat. Bahkan ini termasuk kesyirikan atau bahkan kekafiran. Kemudian dalam hadis yang lainnya, an Safiyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anha an ba'di azwajin Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa mendatangi tukang ramal, kemudian dia menanyakan sesuatu lalu meyakininya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lainnya itu tanpa ada kalimat fasaddaqahu. Dalam Sahih Muslim, man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal, tukang dukun, tukang hal-hal seperti itu, fasa'alahu, kemudian dia bertanya tentang ini dan itu, meskipun dia tadi tidak percaya, tapi dia awalnya dia ingin bertanya, kemudian kok mungkin bagi dia nggak masuk akal, mungkin dia tidak percaya. Tapi dia sudah terlanjur bertanya karena anggapannya itu dukun orang hebat. Maka lam tuqbal lahu salatun 40 yawman aw 40 lailah. Tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Bagaimana jamaah? 40 hari, 40 malam salat kita itu berapa kali? 40 kali 5. Berapa itu? 200. Wong kita sholat selama ini nggak tahu kita yang diterima berapa. Ini jelas-jelas nggak diterima semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sholat nggak diterima. Kalau nggak sholat semakin berat lagi, kan gitu. Kan rugi itu. Itu kalau apa? Dia bertanya kepada dukun meskipun dia tidak meyakininya. Yang kedua, jika seseorang bertanya kepada dukun, kemudian dia percayai apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Nah, ini yang berat. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa mendatangi dukun lalu dia percayai ucapan dukun tersebut, besok begini, besok begitu, oh kamu akan begini, kamu akan begitu, dan seterusnya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia telah ingkar terhadap Al-Quran yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berat banget jemaah. Konsekuensinya berat. Kemudian yang ketiga, kalau tadi bertanya tidak meyakini, mungkin kecewa dengan jawaban si dukun, atau nggak sesuai, atau terlalu berat, mungkin maharnya, gitu ya. Yang kedua, dia bertanya, dipercaya, diyakini, oh besok begini begitu, wah ini yang berat, paling berat. Yang ketiga, yaitu bertanya, mendatangi dukun, lalu bertanya kepada dukun, tetapi apa? Untuk mencari kejelasan bahwa si fulan ini dukun. Lalu untuk menyampaikan kepada umat manusia, hati-hati dengan si fulan, karena si fulanah atau si fulan ini seorang dukun. Jangan didatangi, jangan dipercayai.
untuk menjelaskan kepada si dukun bahwa dia itu sesuatu profesi dia keliru, untuk menjelaskan kepada umat bahwa mereka supaya berhati-hati. Untuk yang ketiga ini, maka ini tidak mengapa, boleh. Bahkan bisa jadi nanti diperintahkan supaya apa? Supaya orang tidak terjebak, tidak keliru. Karena apa? Apalagi sekarang ini bisa jadi berpenampilan, bergaya orang baik, seorang kiai, ustadz, guru, syekh, habib, mungkin begitu, mungkin. Atau berpenampilan sebagai tokoh ahli begitu, ahli ilmu ini, tapi ternyata dia hakikatnya adalah seorang dukun. Maka dalam hal ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Untuk apa? Untuk meyakini si fulan dukun, lalu untuk menjelaskan kepadanya bahwa ini perkara yang tidak boleh, dan untuk menjelaskan kepada umat agar tidak terpedaya oleh dukun tadi. Ini ada 3 poin berkaitan dengan mendatangi dan bertanya kepada dukun dengan hukuman yang berbeda atau hukum ya yang berbeda. Yang pertama, datang bertanya tapi tidak yakin, salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Datang bertanya, ia yakini, dianggap kufur karena mengingkari wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. Yang keempat, bertanya mengetahui hakikat dirinya, ini dukun atau bukan. Oh ternyata dukun, oh ternyata bukan. Kalau dukun, oh iya, sampaikan bahwa Anda tidak diperkenankan berpraktek misalnya. Lalu sampaikan kepada umat, hati-hati dengan si fulan ini atau si fulana itu, karena dia berpraktek peramalan dan perdukunan, dan ini dilarang. Otomatis sebagai peringatan bagi umat. Nah, yang ketiga ini diperbolehkan. Yang ketiga ini diperbolehkan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah dukun itu kan macam-macam ya, ada tukang ramal, ada ini dan seterusnya. Pun di dalam istilah orang Arab juga dulu macam-macam. Namanya ada tukang sihir, ada kahin, ada sahir, ada apa namanya? Di sini disebutkan arrafan atau ashabur ramal atau at-tawariq bil hasa, ya, munajjimin, ahli nujum, pokoknya seperti itulah intinya. Dia mengaku, intinya orang ini mengaku mengetahui perkara gaib, mau perkara gaib pada masa yang lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu intinya demikian. Maka itu orang ya statusnya sama meskipun nama dan istilah yang mereka gunakan berbeda. Termasuk diantaranya adalah hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man iqtabasa ilman minan nujum, barang siapa mempelajari atau mengambil ilmu tentang nujum, perbintangan, iqtabasa syu'batan minas sihr zada mazada, sama halnya dia mempelajari atau mengambil ilmu sihir. Semakin dia mendalami, semakin banyak ilmu sihir yang ia dapatkan. Tentu ini dilarang. Yang dilarang mempelajari perbintangan adalah mempelajari untuk peramalan-peramalan tadi, jamaah ya. Tapi kalau mempelajari ilmu perbintangan tadi, letak-letak bintang dalam arti untuk navigasi, maka tidak mengapa. Karena dibutuhkan ya, konon dibutuhkan berkaitan dengan apa? Orang-orang yang sedang berlayar di lautan. Kalau nggak punya ini apa? Kompas, nggak punya ini, ya yang dilihat apa? Bintang. Oh, di sana tempatnya, di sini posisinya, lokasinya. Ya, ini boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia pelajari, oh, kalau muncul bintang apa? Lintang kemukus kalau orang Jawa bilang, oh berarti besok akan ada apa kata mereka? Bencana, ada ini. Nah, ini jelas. Ini kesyirikan, kekufuran yang dilarang. Kalau misalnya bintang berekor ya, bintang berekor itu lintang kemukus itu ya. Komet. Ya, macam-macam pokoknya. Ini begini, begitu, begitu, begini. Nah, ini enggak ada jemaah. Sama sekali tidak ada. Itu semuanya Allah yang menentukan. Dia melintas atau berputar di sini, di situ, ya, itu Allah yang menentukan. Jadi tidak ada ramalan-ramalan seperti itu. Ini dilarang.
Begitu pula di dalam hadis dinyatakan ini dia. Wa an Qabisa ibnu al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibt rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, meramal dengan garis, ya. Gak tahu saya gimana ini bentuk-bentuknya, modelnya. Pokoknya tukang ramal, tapi caranya dengan menggaris. Kemudian at-tiyarah. Tiyarah itu tatayur. Tatayur itu keyakinan adanya kesialan karena melihat, mendengar atau mengalami sesuatu. Ya, ini juga kayaknya masih banyak ya. Contohnya apa, Pak? Kejatuhan cecak. Mau dapat apa? Iya. Kata orang, ini mau kejatuhan cecak, ini begini begitu. Dia takut karena ada sial. Yang gampang itu apa? Ketika naik motor nabrak. Nah, itu dia. Ini kalau nggak sampai dikubur secara dikafani, dikubur dan layak, nanti bisa begini begitu. Iya. Atau misalnya apa lagi? Mendengar. Kalau mendengar apa? Burung gagak berbunyi atau ini seterusnya. Tekek. Iya. Macam-macam lah pokoknya. Ini namanya tatayur. Atau ini sekarang Jumatnya Jumat apa sekarang? Tadi. Pon. Nah, berarti Jumat besok Jumat apa? Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon, ya begini begitu. Wah, ini dia. Ya. Jangan melakukan apa misalnya akad nikah pada malam Jumat Kliwon, nanti bisa begini begitu misalnya. Maka ini namanya tatayur. Kemudian watarq, ya, at-tarq itu meramal dengan menggabur burung. Gabur apa namanya? Melepasi, ngecul. Melempar itu buang. Apa? Gabur itu menerbangkan. Artinya bukan ngecul, kalau ngecul cul gitu ya, dibiar. Itu seperti bikin mereka take off gitu loh. Dengan tekanan gitu ya. Kalau kan pesawat take off itu enggak alun-alun, munggah sidik-sidik melaku, enggak gitu kan. Dengan tekanan bus gitu. Enggak berdorokan gitu ya. Wah, gitu loh. Lalu kalau dia terbang ke arah kanan, nah top ini, lanjut nih lamarannya kan gitu. Tapi kalau terbang ke kiri, jangan lanjut untuk lamaran Anda, nanti bikin sial, bikin begitu dan seterusnya. Itu namanya tarq. Ini dengan cara apa? Dengan cara menerbangkan burung seperti itu. Kemudian ini semua ternyata minal jibt, termasuk perbuatan jibt. Jibt itu kalimatun taqa'u 'ala sanam wal kahin wasahir wa nahwi dzalik. Kata jibt, al-jibt itu artinya berhala, artinya dukun, artinya tukang sihir, artinya hal-hal seperti itu termasuk perbuatan-perbuatan yang terlarang. Perbuatan kesyirikan, perbuatan perdukunan, perbuatan sihir dan seterusnya. Masuk ke dalam kategori itu. Ya. Jadi dalam Islam kita dilarang jamaah percaya-percaya kepada ramalan-ramalan hal seperti itu. Begitu pula profesi, ya, kita percaya aja nggak boleh, apalagi orang yang buka profesi seperti itu. Ya, jelas lebih dilarang. Termasuk diantaranya adalah hasil dari praktik profesi persihiran, peramalan, perdukunan, itu dan seterusnya. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Ini yang pertama, Rasulullah melarang kita menggunakan, memanfaatkan uang hasil jualan anjing.
Ya. Jadi yang dilarang, yang diharamkan itu bukan hanya daging anjing ya, bagi umat Islam itu nggak boleh makan. Apa istilahnya itu? Tongseng, tengsu. Nah, apa lagi istilahnya? Jamu, sate balap, ya, macam-macam kan. Terus pokoknya kayak itulah istilah-istilah itu. Itu bukan hanya makannya yang dilarang, tapi aku ramangan kok. Kan aku ramangan, tapi dodolan, waduh wae. Ya jualan. Yang jualan itu hasil dari jualan itu haram jemaah. Tidak boleh. Wah aku ora dodolan kok. Ya, aku gurung bantu kok. Ya waduh wae. Ya, dia enggak jualan, dia enggak makan tapi dia membantu. Karena ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian wa mahril baghi. Ini jelas. Mahar, istilah mahar. Mahar itu ya kompensasi dari perbuatan perzinaan. Ya. Untungnya gede. Oh ya, meskipun gede. Ya. Iki iso kalau apa? Kalau kemarin jarum suntik apa namanya? Waktu kita vaksin Covid kan, itu kan sekali buang kan? Aku bisa tunggu bola-balik, ya kan? Meskipun harganya mahal, duitnya banyak, maka haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa hulwanil kahin, ini dia bab kita tentang apa? Hasil ya praktek tadi, hasil praktek perdukunan, persihiran, peramalan itu hukumnya haram jemaah. Padahal kayaknya ini sekarang ini lagi apa? Ngehit. Lagi ya viral, lagi ngetren. Pokoknya lagi profesi itu lagi naik daunan, lagi booming lah. Masya Allah. Ya. Top lah pokoknya. Duitnya banyak. Ya. Jadi meskipun demikian, maka jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan terlena sehingga wow daripada pengangguran, suweran untuk pekerjaan gitu, praktek jadi hukum, masya Allah. Nggak boleh jamaah ya. Karena memang bisa jadi orang-orang yang praktek seperti ini asalkan penampilannya oke gitu ya, meyakinkan gitu ya, bisa jadi laku keras tuh. Iya, begitu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia paling tinggi derajatnya, paling bertakwa, paling sempurna ibadahnya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan terang-terangan. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Jelas. Kalimatnya jelas banget. Bahkan bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab pun kalau sudah diterjemahkan jelas. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kan selesai. Berarti hanya Allah. Lalu kalau ada orang yang mengaku sebagai dukun, tukang sihir, tukang ramal, entah apapun gelar dia, apapun predikat dia, apapun sebutan dia, yakin deh itu salah. Sudah yakin salah. Karena apa? Kalimatnya begitu. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Hatta Nabi pun tidak ngerti gitu loh. Logikanya, kalau Nabi aja ngerti lalu Anda mengaku mengetahui, gila, wes nggak masuk di akal itu. Kan gitu. Gak mungkin Anda tahu Nabi nggak tahu kan gitu. Nah itu Nabi juga ngerti lah. Nabi ngerti itu kan dikasih tahu lewat jalur wahyu. Anda jalur apa? Jalur joki. Ya, nggak bisa. Nabi tahu karena dikasih tahu dan jelas jalurnya, jalur wahyu jemaah. Semua yang disampaikan Nabi itu wahyu. Oh besok menjelang hari kiamat ada begini, begitu, begini. Itu bukan ramal kalau itu. Ini wahyu, pemberitahuan berita wahyu beda. Ya, jadi jemaah dan jelas-jelas tadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, andai pun ada tukang ramal itu ada 1-2 yang pas, bukankah yang 100 tidak betul? Ya, mengapa kita terlena dengan 1 padahal yang 100 salah? Itulah memang pandainya syaitan itu jamaah membisikkan kejahatan ke dalam benak manusia. Syaitan dengan wali-walinya, dengan
penolong-penolongnya, dengan anak buahnya, dengan pasukannya luar biasa, bahu-membahu untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah yang lurus. Iya, supaya kelak menjadi teman dia di neraka. Setan ternyata, iblis itu ternyata apa? Enggak apa namanya? Enggak kesatria lah. Iya kan? Enggak gentle dia. Dulu ya Allah, tolong aku diberi waktu, dikasih tempo. Oh iya, Allah kabulkan. Tapi ternyata enggak gentle dia. Kalau gentle, biar saya saja ya Allah yang di neraka, kan gitu. Enggak dia ternyata. Enggak gentle dia. Dia ingin supaya apa? Supaya mereka bersama dia nanti di neraka. Waliyatubillah jamaah. Makanya hati-hati bahwa meskipun kita hidup di zaman modern, tapi jujur saja, banyak orang yang masih percaya terhadap ramalan-ramalan seperti ini. Ya, maka jangan sampai kita merasa hebat. Wow, kita hidup di zaman modern, zaman apa? Milenial apa namanya? Istilah mereka? Generasi muda apa? Milenial. Ya, jenenge tok. Tapi juga nggak paham, ada orang yang bergelar ini, mungkin akademiknya gelarnya ini, gelarnya itu, orang top, tapi juga masih percaya peramalan dan perdukunan. Bagaimana? Makanya tentang akidah, tentang tauhid, tentang masalah-masalah ini terus disampaikan jamaah. Supaya apa? Supaya umat tidak tersesat. Supaya umat pegang akidah, pegang tauhid, pegang keimanannya dengan benar. Karena ini berbahaya. Berbahaya. Ya. Karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Oleh karenanya selalu disampaikan Al-Quranul Karim, sampaikan hadis Nabi, bimbingan Islam, supaya apa? Supaya kita dalan kembali kepada jalan yang lurus. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Satu ayat dan beberapa hadis sebagai pengingat, nasihat, wasiat, dan tentu ilmu sebagai bekal kita mengarungi kehidupan yang begitu banyak godaan, gangguan, rintangan, mau macam-macam bisikan, tipu daya dari syaitan, agar kita tetap berjalan di atas as-siratal mustaqim, di atas akidah yang benar dan bimbingan Nabi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kaum muslimin, dan semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.